Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi dalam channel Creativity ID. Teman-teman semua, apakah mungkin kuliah itu biayanya gratis tanpa bayar sama sekali? Kalau bisa, bagaimana caranya agar kita yang para lulusan SMA dan teman-teman semua yang pada saat ini baru saja selesai dari satuan pendidikan menengah maupun kejuruan dan ingin lanjut kuliah, tapi ketar-ketir karena konon katanya kuliah itu biayanya mahal. Bahkan ada berbagai gosip bahwa kuliah akan memperberat orang tuanya hingga menjual sawah. Tapi apakah betul bahwa kuliah itu mahal? Apakah mungkin bahwa kuliah itu gratis-tistis? Berikut akan saya jelaskan pada sesi video kali ini. Jadi, kuliah itu bisa mahal, bisa gratis, dan bisa setengah mahal, tergantung pada universitas yang kalian pilih, tergantung pada program studi yang kalian pilih, dan tergantung pada besaran penghasilan orang tua. Di tahun 2015 sampai tahun ini, Kementerian Ristek Dikti telah memberlakukan UKT atau uang kuliah tunggal, sehingga masyarakat yang kurang mampu dan memiliki penghasilan yang di bawah rata-rata UMR kota maupun kabupaten, biaya kuliahnya pun biasanya akan menyesuaikan dengan tingkat penghasilan dari orang tuanya. Itulah mengapa biaya kuliah masing-masing anak, walaupun di satu prodi, biasanya berbeda-beda. Seorang mahasiswa yang bapaknya seorang PNS dengan penghasilan di kisaran 6 juta, UKT-nya biasanya jauh lebih mahal dibanding dengan siswa SMA yang kemudian kuliah, namun orang tuanya hanya buruh pabrik dengan gaji sekitar 2 jutaan saja. Itu UKT-nya tentu jauh lebih rendah. Namun jika Anda sebagai mahasiswa mempunyai kendala dalam biaya sehingga Anda tidak memiliki biaya sepeser pun untuk kuliah, kalian sebetulnya berkesempatan untuk mendapatkan perkuliahan yang gratis, sama sekali tidak bayar, asalkan satu: ketika Anda SMA kelas 1 sampai kelas 3, usahakan agar terus mempertahankan ranking di kelas. Dari ranking 1 sampai 3 kalau bisa. Kenapa kok harus mempertahankan ranking 1 sampai 3 selama masa studi SMA maupun SMK? Hal ini karena ada salah satu beasiswa yang mempersyaratkan agar mahasiswanya memiliki nilai prestasi akademik 3 besar selama masa studi di SMA, yaitu beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi ini biayanya sepeser pun tidak bayar, 0%. Bahkan mahasiswa akan diberikan uang pesangon 600.000 ya per bulan sampai lulus, sampai semester 8. Sudah biaya UKT-nya 0 sama sekali, biaya SPP-nya 0, diberi uang jajan pula 600.000 setiap bulan. Tentu ini peluang atau kesempatan yang bagus bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang berkeinginan kuliah namun tidak mempunyai biaya sama sekali. Jadi ketika Anda sekarang masih SMA kelas 1,
usahakan agar terus belajar, giat belajar, agar Anda bisa selalu peringkat 3 besar sehingga bisa direkomendasikan oleh seorang BK di sekolah Anda dan direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi ini merupakan beasiswa yang terbesar ya di perkuliahan, di kampus. Nominalnya sangat besar dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa lain yang gratis sih, tapi biasanya hanya 2 semester, 3 semester. Tapi kalau beasiswa bidik misi ini full 8 semester sampai lulus, bahkan diberi uang pesangon. Yang harus kalian kejar terlebih dahulu yaitu beasiswa bidik misi. Selain prestasi akademik berupa harus selalu ranking 3 besar, beasiswa bidik misi juga mempersyaratkan agar para pelamar beasiswa bidik misi ini memiliki prestasi non-akademis, bisa ikut menjuarai perlombaan olimpiade nasional, menjuarai lomba festival film, menjuarai lomba karya ilmiah remaja, dan berbagai lomba lainnya, minimal di tingkat kabupaten dan minimal juara 3 di tingkat kabupaten. Biasanya orang yang memiliki prestasi non-akademik di tingkat kabupaten akan sangat mudah dapat beasiswa bidik misi. Ketika seseorang mendapatkan beasiswa bidik misi, dia juga bisa memilih kampus mana yang ia inginkan. Bisa di UGM, bisa di Undip, bisa di UI, bisa di ITB, bisa di Unpad, dan berbagai universitas negeri lainnya yang ada di Indonesia. Selain beasiswa bidik misi, juga sebetulnya ada beasiswa lainnya yang juga sangat recommended untuk kalian kejar sekarang, harus kalian persiapkan. Apa saja sih beasiswa selain bidik misi? Banyak saya kira ya. Beasiswa selain bidik misi ada beasiswa BCA Finance, beasiswa BRI, ini biasanya lembaga bank BUMN juga sering memberikan beasiswa pada mahasiswanya. Namun tentu saja saya jelaskan lagi bahwa beasiswa bank BUMN tidak sebesar beasiswa bidik misi. Ada juga beasiswa KIP kuliah, ada juga beasiswa rokok, beasiswa jarum, beasiswa sampurna. Biasanya perusahaan rokok juga memberikan beasiswa kepada para mahasiswanya maupun para siswa SMA yang akan mendaftar kuliah. Semua jenis beasiswa tersebut umumnya syaratnya sama, yaitu minimal juara 3, prestasi non-akademik, memenangi lomba pokoknya. Dan kalau bisa dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 selalu juara kelas minimal 3 besar. Jadi kalian yang saat ini masih kelas 1 dan kalian ingin kuliah namun terkendala biaya, jangan putus asa, jangan sampai menyerah, karena banyak sekali jalan menuju Roma agar bisa kuliah walaupun tanpa uang sepeser pun, walaupun orang tua tidak sanggup untuk mengkuliahkan Anda. Kalaupun toh Anda tidak pintar, dalam artian tidak pernah juara kelas, tidak pernah memenangi berbagai perlombaan, kalian tetap bisa kuliah dengan biaya yang murah. Kuliah dengan biaya semester sampai 5 jutaan per bulan itu memang di berbagai kampus seperti itu. Tapi sebetulnya tidak semua kampus itu biaya kuliahnya mahal, itu tidak semua kampus. Kalau Anda ingin berkuliah di kampus yang biayanya sangat murah, Anda bisa memilih jenis kampus PTKIN atau biasa disebut perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.
Apa saja kampus yang termasuk dalam PT KIN ini? Salah satunya adalah UIN, Universitas Islam Negeri. Ada juga IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Ada juga STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Jenis kampus seperti ini biaya UKT-nya sangat rendah. Bahkan dalam satu semester, dalam 6 bulan, biaya UKT untuk perguruan tinggi jenis ini paling murah itu bisa sampai 600.000 per 6 bulan. Tentu ini jauh lebih murah sekali daripada SPP Anda ketika di SMA. Itu di IAIN, di STAIN, di UIN, di kampus tersebut biayanya murah, sekitar segitu yang termurah UKT-nya 600. Dan UKT yang paling mahal paling biasanya 2.500.000 ya. Itu UKT jenis tingkatan yang paling mahal dalam satu semester. Mengapa kok PT KIN harga SPP atau UKT-nya cenderung murah? Karena perguruan tinggi PT KIN sendiri berada pada naungan Kementerian Agama, Kemenak, di mana kita tahu bahwa sekolah-sekolah yang berada di naungan Kemenak maupun perguruan tinggi yang berada di naungan Kemenak biasanya memberikan biaya pendidikan yang sangat murah dibandingkan dengan sekolah-sekolah maupun lembaga-lembaga kampus yang berada di naungan Dikti. Kemudian jika Anda tidak mampu membiayai biaya kuliah karena Anda tidak mempunyai beasiswa, karena Anda selama sekolah tidak memiliki banyak prestasi, Anda juga bisa masuk ke perguruan tinggi Universitas Terbuka atau UT. UT juga terkenal dengan biaya kuliahnya yang sangat murah. Dan kita tahu bahwa UT itu kampus negeri. Jadi kita dapat benefit dari kampus negeri yang akreditasinya sudah bagus. Juga kita dapat benefit dari harga SPP yang cenderung murah. Biasanya paling rendah itu di kisaran 1.500.000 sampai 2.500.000 per semester untuk UKT di Universitas Terbuka. Dan ketika Anda tidak memiliki uang 1.500.000 dalam 6 bulan, sebetulnya berbagai kampus PT KIN tadi yang UIN, IAIN, STAIN, dan UT, di kebijakannya juga ada yang namanya banding UKT. Banding UKT ini adalah upaya menurunkan biaya UKT yang dibebankan kepada mahasiswa tidak mampu dengan mengumpulkan beberapa persyaratan seperti SKTM, surat keterangan tidak mampu yang didapat dari kelurahan. Nah, yang tidak sanggup untuk membiayai biaya kuliah biasanya boleh mengajukan keringanan ya, bisa sampai separuhnya sendiri dengan meminta SKTM di kelurahan. Kalau toh Anda tidak bisa mengajukan SKTM, saya kira sekarang zamannya digital, zamannya industri digital, Anda tetap bisa bekerja sambil kuliah ya. Saya sarankan ketika orang tua sudah tidak bisa lagi membiayai biaya kuliah Anda, tapi Anda ingin tetap kuliah, saya sarankan ambil di UT saja tadi atau di PT KIN. Kalau ingin lebih fleksibel waktu kerja dan kuliah, pilih UT dan pilih yang full online, yang pembelajaran jarak jauh PJJ. Biasanya yang PJJ ini tidak ada tatap muka sama sekali, hanya mengerjakan tugas tuton saja. Kalian bisa bekerja full dan malamnya mengerjakan tugas. Nah, yang semacam ini bisa kalian terapkan, yaitu jika Anda kuliah di UT. Nah, itulah beberapa tips, saran, dan pandangan saya terkait bagaimana sih cara kita agar bisa kuliah walaupun tanpa biaya
sama sekali. Sebetulnya kuliah itu mungkin saja bisa dilakukan, bahkan orang-orang yang sangat tidak mampu pun bisa, asalkan ada niat, asalkan ada kemauan yang kuat dan tekad yang luar biasa, keinginan untuk kuliah. Bisa kalian sambil bekerja tadi dengan memilih UT atau milih PTKIN yang sangat murah, yang SPP-nya 600.000, atau kalian saat ini yang masih SMA berjuang untuk mendapatkan beasiswa bidik misi. Demikian konten yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Tonton video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih.